Assalamualaikum Bu Aini. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya Bu Aini? Alhamdulillah sehat. Tia kayak mana? Alhamdulillah sehat juga nih Bu Aini. Nah, mumpung lagi Alhamdulillah ada enak. kesempatan nih, mumpung kita Oke, lagi ketemu, kan kita ngobrol iya, sebentar. boleh. Kira-kira ada nggak yang pingin Bu Aini sampaikan sama saya gitu? Kita saling tukar pikiran, saling sharing sebagai sesama pendidik ya Bu Aini. Iya, memang banyak nih Bu Tia yang ingin saya sampaikan ke Bu Tia. Rasanya pengen dari kemarin ketemu mau sharing biar apa masalahnya ini terpecahkan. Iya. Cuman kita belum ada waktu. Alhamdulillah hari ini kita udah ada waktu ya Bu Tia ya. Jadi yang jadi permasalahan di sini adalah bahwa di kelas 7 ini memang kelasnya ini kelas super kalau kami katakan. Aktif ya. Aktif, super aktif, bahkan hampir hiperaktif begitu kira-kira ya. Jadi siswanya ini sangat komplit, masalahnya sangat lengkap. Masalahnya di sini bukan hanya dengan saya saja, bahkan dengan guru-guru yang lain juga seperti itu, dengan mapel yang lain semua ke-10 mapel ini semua bermasalah mereka. Sampai kalau guru keluar dari kelas tersebut selalu ngeluh, semua pada keluhan kelas tersebut. Jadi mereka ini menunjukkan itikat yang memang tidak mau belajar, tidak fokus, hanya pengen main-main saja. Bahkan ada beberapa itu siswa yang belum bisa membaca. Tapi Oh, tingkat mereka SMP nih Bu Aini ya? benar-benar, padahal mereka ini kan sudah SMP, tapi membaca memang nggak tahu sama sekali. Begitu Bu Tia. Jadi saya pengen cerita itu sama Bu Tia, karena Oke. memang luar biasa kelasnya. Gitu. Oke, dari yang saya tangkap Mhm, atas yang Bu Aini sampaikan tadi, itu kelas yang Bu Aini ampuh, mhm, motivasi belajarnya rendah dan rendah. suasana belajar itu tidak kondusif sama sekali Bu Aini. Enggak kondusif sama sekali. Paling sebentar diam, habis itu ribut lagi, sebentar fokus, habis itu balik lagi ke asal begitu. Oke, nah jadi dari percakapan kita ini apa yang ingin Bu Aini dapat kira-kira nantinya? Saya mau, berbagi masalah ini dengan Bu Tia karena saya berharap, saya bisa menemukan, solusi, atas apa yang saya dan guru-guru rekan-rekan guru saya alami di sekolah, supaya bagaimana siswa ini, bisa fokus, bisa semangat belajar, bisa terarah ketika, belajar. Siap belajar gitu Bu Aini Iya, ya? siap menerima pelajaran, gitu. Oke, jadi tujuan kita bercakap-cakap kali ini, Bu Aini ingin Mhm, menemukan solusi atas permasalahan Bu Aini, iya, yaitu suasana belajar tidak kondusif dan iya, juga anak kurang kesiapan belajar. Nah, iya. dari situasi yang Bu Aini gambarkan tadi itu, jika ada skala 1 sampai 10, Bu Aini sekarang di level yang mana? Saya rasa kalau dilihat-lihat ya Bu Tia ya, anak-anak saya itu berada di level 5 atau 6 lah. Karena mereka memang pada saat-saat tertentu mampu kita kondisikan, tapi di saat yang lain, mereka ini, di luar kendali, tingkahnya di luar kendali, begitu. Mungkin ada satu 2 orang ini yang agak fokus, maulah belajar, tapi karena terpengaruh dengan yang dominan itu lebih banyak yang nggak mau fokus belajar, jadi mereka ini terpengaruh dengan yang, dominan ini. Jadi saya ibaratkan mereka itu kalau di skala, 5 atau 6 begitu, gitu ya. Oke, Bu Aini. Berarti dalam kelas tadi ada beberapa anak yang memang agak dominan dia ya? Iya, dominan, ada yang mau belajar dan dominan yang tidak mau belajar. Yang tidak mau belajar ini yang kita harus cari solusi ya, Bu. Iya, ini yang jadi masalahnya karena dia yang dominan ini bermasalah, yang lain itu juga jadi Akhirnya masalah begitu. ikut-ikutan ke-distract ya, Bu Aini. Iya, ikut-ikutan semuanya. Nah, dari level 1 sampai 10 Bu Aini ada di 5 atau 6. Sekarang Bu Aini inginnya itu di level berapa? Saya maunya itu mereka di level, kalau 10 syukur alhamdulillah, tapi saya maunya di, 8 atau 9 lah, eee
karena kami pengen mereka benar-benar fokus untuk belajar. Kenapa? Karena memang kompetensinya itu memang sangat kurang. Seperti yang saya katakan tadi, ada yang belum bisa baca Mhm. maupun tulis begitu. Nah, Mhm. selama ini pernah nggak ada gambaran-gambaran ide atau gagasan yang muncul di benak Bu Aini dalam mengatasi masalah-masalah yang Bu Aini hadapi terkait, kurang kondusifnya dalam pembelajaran tadi, kurang persiapan belajar, muncul Mhm. ide-ide mungkin apa kira-kiranya yang akan Bu Aini lakukan? Saya berencana gini Bu Tia, memang, ini tidak mudah karena proses ya. Yang paling spesifik dulu mungkin karakter mereka nih. Karakter mereka ini kayaknya harus dibenarkan dulu. Kemudian nanti di kelas, kita kondisikan mereka senyaman mungkin, kelas yang nyaman bagi mereka untuk mereka belajar, dan kemudian, mungkin di pribadi saya nanti, saya pernah terpikir ide, saya kepengen, mengajari mereka dengan misalkan di matematika itu, dengan menampilkan video-video pembelajaran, video motivasi, dan ketika saya mengajar saya ingin menampilkan mereka mungkin dengan PPT yang menarik semacam kita buat di Canva begitu, Mhm. dan video-video lainnya, dan ketika belajar saya rencananya mau ngajak mereka lagi-lagi belajar gitu atau mau belajar, kita ajak dulu mereka ice breaking Asik. sejenak, iya, biar mereka itu tidak bosan. Dan hal yang paling penting kayaknya yang ingin saya tanyakan, kayaknya saya ini khususnya rencananya setiap mengajar itu harus menanyakan dulu perasaan mereka, siap nggak mereka untuk belajar. Rencana sih begitu Bu Tia. Oke, Bu, ini udah ada gambarannya nih. Salah satunya Iya, adalah, menanyakan kesiapan belajar anak, menanyakan iya, video motivasi, dan juga mengatur strategi pembelajaran agar lebih inovatif ya, Bu ini. iya begitu ya. Jadi selama ini, Bu Aini kira-kira, di akhir pembelajaran mungkin ada pembicaraan-pembicaraan terkait, apa yang anak-anak hadapi, mungkin begitu? Mmm, Setelah pembelajaran, ada oh percakapan iya. atau obrolan dengan anak? Obrolan kadang-kadang ada sih, cuman karena mereka ini kadang-kadang udah terlalu buat ricuh, jadi saya tanya, "Kenapa kalian ini nggak mau belajar?" Begitu. Kadang-kadang ada saya tanyakan, cuman mereka maunya, "Kami mau main-main Bu, mau ini, mau itu," gitu-gitu jawabannya. Jadi, eee, saya sendiri, apa sih maksud mereka ini biar, apa yang mereka mau begitu, biar mereka mau belajar. Oke. Nah, kira-kira dari hal-hal tadi, yang Bu Aini ungkapkan misalnya seperti menanyakan perasaan anak, menayangkan video motivasi, pembelajaran yang Mhm. inovatif, memungkinkan nggak bagi Bu Aini untuk dilakukan? Alhamdulillah insya Allah memungkinkan, sangat memungkinkan. Kenapa? Karena, dukungan yang pertama dari kepala sekolahnya juga sangat mendukung apa yang dilakukan oleh gurunya selama ini itu nampak. Kemudian dari rekan sejawat juga demikian, mereka kayaknya butuh juga hal seperti ini. Kenapa? Karena memang semua bermasalah tadi seperti saya bilang. Dan dari diri saya pun saya, mampu menghadirkan, untuk mereka pembelajaran yang, mereka inovatif, yang mereka sukai seperti tadi menampilkan video, melaksanakan ice breaking, terus, pembelajaran dengan menggunakan Canva dan sebagainya. Insya Allah itu bisa, bukan hal yang sulit bagi saya untuk melakukannya. Alhamdulillah, berarti Bu Aini potensinya udah ada nih, tinggal action-nya Wah, ya, Bu ini. oke, tinggal action-nya yang ini mau dipikirkan ini ya. Kira-kira step by step pembelajaran dari awal pagi masuk kelas sampai siang nanti, dari gambaran-gambaran yang Bu Aini tadi ungkapkan Mhm. itu bisa nggak Bu Aini, jelaskan sedikit atau paparkan sedikit dari awal masuk kelas, gimana dulu? Oke. Untuk mewujudkan pembelajaran inovatif ya, Bu Tia, Ya, ya? oke. Oke, yang pertama ketika saya masuk kelas, yang pastinya kesadaran diri mereka, kita saling berdoa dulu. Iya, Berdoa
kemudian mengecek kesiapan mereka, menanyakan perasaan. Mungkin Ya, nanti saya bisa Bu Tia kali ya buat semacam papan emosi ya untuk anak-anak ya. iya benar tuh. Heeh, atau buat di PPT gitu, nanti mereka bisa menunjukkan ini saya lagi sedih, lagi Mhm, senang, atau lagi marah, begitu. Atau saya bisa buat puzzle yang model teka-teki, puzzle mhm, emosi, mereka bisa mencoret sendiri, di situ ada cemas, ada senang, ada bahagia, ada sedih. oke. Saya buat langsung dengan, PPT, begitu Bu Tia. Kemudian, ketika di awal pembelajaran mungkin sebagai motivasi, saya mencoba menunjukkan video-video pembelajaran atau yang terkait dengan materi. Kemudian nanti ini pastinya sudah melakukan ice breaking dulu ya, Iya atau di benar sekali. tengah-tengah pembelajaran mereka mungkin nanti dalam saya rencananya ini di kelas ini saya mau terapkan selalu pembelajaran kooperatif berkelompok. Mereka Mhm, berkolaborasi dalam kelompok untuk mengerjakan tugas dari LKPD begitu. Nanti di akhir sesi itu rencananya saya ingin menanyakan apakah mereka senang dengan pembelajaran nah ini itu dia. tersebut. Ya, kalau mereka senang berarti besok kita boleh lanjut lagi yang model Iya begini. benar sekali, itu yang saya ingin dengarkan dari Bu Aini dari tadi. Oke, Refleksinya begitu. ya Bu Aini? Iya, benar-benar, heeh. Iya, berarti Bu Aini udah ada, strategi nih, kira-kira apa Mhm. yang mau dilakukan nanti. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan kira-kira kapan nih mulainya? Kalau soal kapan ini, kita ini kan berapa hari lagi mau, bulan puasa ya, otomatis di bulan puasa itu, kita nggak ada kegiatan ya untuk proses belajar mengajar yang formal itu nggak ada, tapi Mmm, hanya semacam dinul Islam, 2 iya, minggu. Mungkin saya action yang lebih pastinya untuk, pembelajaran itu ketika habis hari raya. Tapi mhm, dalam rangkaian, Idul Fitri ini rencananya maaf maksud saya rangkaian mhm, bulan ya, puasa ya di Dinul Islam ini, saya kepengen nanti koordinasi dengan kepala sekolah, bahwa ini, Pak, daripada nanti bulan puasa nggak ada kegiatan lain, karena memang Dinul Islam, kami rencananya ini masih koordinasi dengan kepala sekolah, kita datangkan ustadz ke sekolah untuk iya, memberikan semacam, pencerahan atau bimbingan karakter, supaya mereka mendapat, istilahnya siraman pertamalah, untuk, mhm. pembentukan karakter mereka khususnya di anak kelas 7 ini, begitu. Oke, berarti Nah, wah ini udah ada gambaran nih apa yang akan iya, dilakukan selama Ramadan dan apa yang akan mhm, dilakukan setelah Idul Fitri nanti Bu Aini ya. iya benar Nah, begitu. alhamdulillah kita udah tiba di akhir sesi percakapan kita ya Bu Aini. Iya Mungkin Bu Mutia. Aini bisa ungkapkan sedikit kira-kira apa sih ya Bu Aini dapatkan dari percakapan kita kali ini? Saya tarik nafas dulu memang Iya boleh. alhamdulillah luar biasa saya tercerahkan, Mutia ya, terima kasih sekali. Eee, Tadinya saya memang agak was-was, bingung mau ngapain untuk menghadapi siswa ini, kayaknya berbagai macam cara kemarin itu belum terpikirkan sebelum saya berbincang-bincang dengan Mutia ini. Tapi alhamdulillah hari ini merasa tercerahkan. Alhamdulillah. Iya, jadi dari tadi saya tidak terpikir sebenarnya untuk mungkin menanyakan perasaan mereka di akhir, atau mungkin, masalah yang di dinul Islam itu, saya Iya, nggak terpikir itu Bu Tia mau bikin kayaknya semacam, bimbingan rohani untuk iya. mereka, dan hal-hal lain yang tadi Bu Tia tanya terus, akhirnya saya terpikirkan kayak tadi membuat papan emosi yang tadinya memang sama sekali nggak ada itu Bu Tia Belum di terpikirkan ya Bu? daftar wacana saya begitu, tapi alhamdulillah, dari bincang-bincang ringan kita ini saya mendapat pencerahan, terhadap siswa yang berbuat masalah di kelas, alhamdulillah setelah proses coaching ini saya merasa bersemangat dan Wah, tercerahkan untuk melakukan hal-hal yang bisa membangkitkan minat siswa untuk belajar. alhamdulillah Bu Aini dan saya sangat mengapresiasi sekali ide dan gagasan Bu Aini yang sangat luar biasa. Sebenarnya Alhamdulillah. solusinya sudah ada,
Cuma tinggal dikeluarkan saja ya, Bu Aini, Tinggal ya. digali aja ya, gitu Gali ya. dan action-nya Mhm, jangan lupa nanti, Bu Aini, ya. Dan oke. saya sangat menantikan, kira-kira nanti action-nya itu seperti apa. Ya, Boleh Bu Tia, iya nanti action-nya nanti boleh saya bagi-bagikan lagi ke Bu Tia progresnya itu semana. iya progresnya ya, Bu Iya, Aini. nanti saya akan ceritakan kembali ke Bu Tia jika memang, saya butuh bantuan lagi nih nanti kadang ada masalah Sama-sama, Bu Aini. lain, nanti mau bagi-bagi sharing-sharing ringan lah dengan Bu Tia, begitu. Iya. Nah, insya Allah kita sekarang sudah punya solusi atas permasalahannya, terutama Mhm, permasalahan yang Bu Aini hadapi. Dan terima kasih sekali atas percakapan ini. Semoga dapat memberi manfaat bagi kita dan memberi manfaat bagi pengembangan diri kita sebagai pendidik. Dan ya. mungkin di lain kesempatan saya yang akan minta di-coaching nih sama Bu Aini. Boleh, boleh Iya, Bu Tia, dengan senang hati saya akan sama-sama membantu sharing. sama-sama kita ya, sama-sama sharing, membantu demi perkembangan, peserta didik kita. Oke, nah saya izin pamit dulu nih Bu Aini. Sampai jumpa Boleh, lagi di lain boleh. kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Tia ya atas sharing-nya. Sama Bu Aini. Sama-sama.